dapat mengikuti materi yang akan Pak Guru sampaikan dengan baik. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan memberikan materi tentang indahnya tolong menolong. Setelah mengikuti pembelajaran ini, Pak Guru harapkan anak-anakku bisa membaca, menulis, menghafalkan, dan menyebut kandungan dari salah satu surah, yaitu surah Al-Maidah ayat 2. Pak Guru baca materi indahnya tolong menolong adalah merupakan penjabaran dari Quran surah Al-Maidah ayat 2. Pak Guru bacakan dulu potongan ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam perbuatan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullah. Silakan anak-anakku baca kembali potongan ayat tersebut sampai hafal, supaya bisa lebih memahami makna yang terkandung dalam surah Al-Maidah ayat kedua tersebut. Adapun kandungan yang tersirat dalam surah Al-Maidah ayat 2 tersebut, yang pertama, bahwa kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling tolong menolong. Kita jangan berat tangan untuk menolong orang lain. Kita harus ringan tangan, karena kita sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus membantu teman kita yang membutuhkan. Mungkin ada tetangga yang membutuhkan bantuan kita, atau ketika kita pulang sekolah ada orang yang butuh sedekah dari kita dan kita masih memiliki yang bisa disedekahkan, maka tolonglah mereka, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita, menegaskan kepada kita bahwa kita dilarang untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Contohnya, tolong menolong dalam hal kebaikan. Misalnya kita membantu teman yang membutuhkan bantuan kita. Misalnya ada teman yang tidak membawa pensil atau bolpen, kita meminjamkannya. Atau membantu orang tua yang menyeberang jalan dan lain sebagainya. Saya kira anak-anakku sudah terbiasa dalam hal tolong menolong dalam hal kebaikan. Dan banyak contoh yang tolong menolong dalam perbuatan dosa. Misalnya kita menolong teman dalam kegiatan tawuran, atau menolong teman kita yang mau mencuri mangga tetangga atau jauh tetangga, atau menemani teman kita yang bolos sekolah, dan itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau menolong teman yang mengerjakan ulangan, itu termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini bahwa kita harus saling tolong